Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad biftah wa rahmatillah. Adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bi amkil wa la usuk. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga besar kita, saudara favorit dimanapun berada, semoga selalu berangkat syafaatnya dunia wal akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 2 Syawal. Semoga apa saja yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, qiyamul kita, dan seluruh ibadah yang lain, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi penyebab Allah meridhai kita semua insyaallah. Alhamdulillah alamin. Pada kesempatan ini Al-Fakir ingin bersama-sama dengan dimanapun bisa berada, yaitu untuk saling merenung, yaitu apa yang patut salah satu yang kita renungi, yaitu melihat kondisi daripada umat muslim dimanapun berada, khususnya di negara kita ini, yaitu kita melihat kondisinya kurang daripada memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum kejadian yang namanya virus corona ini menjadi rahasia umum kalau masjid Baitullah itu relatif hanya ramai, hanya makmur pada waktu-waktu tertentu, yaitu sholat Jumat penuh, yaitu Idul Adha, Idul Fitri, sholat Idul Adha, Idul Fitri penuh, Tarawih penuh di awalnya. Tetapi sholat harian mulai dari subuh sampai isya, ternyata Pak, masjidnya tidak penuh. Ternyata Pak, banyak sekali di antara masjid-masjid tersebut mungkin kapasitasnya 100, cuma diisi 10 orang, 20 orang, mungkin kapasitasnya 200, mungkin diisi oleh orang yang paling 5% dan sebagainya. Nah, terlebih dengan kondisi sekarang ini, yaitu virus COVID-19, di mana ada anjuran dari MUI untuk melakukan ibadah di rumah. Dan ini menyebabkan apa? Salah satu di antaranya yaitu masjid makin jauh tidak ada yang memakmurkan. Bahkan kemarin baru saja kita takbiran, yaitu apa? Biasanya tahun-tahun yang lalu kalau sudah takbiran, kita dengar yaitu semua orang berkumpul di masjid melakukan takbiran, yang orang tua, pemuda dan sebagainya. Bahkan kita sering mendengar suara takbiran dari anak-anak kita yang suaranya masih polos, masih lucu-lucu untuk melakukan takbiran. Tetapi pada takbiran kemarin nyaris tidak terdengar suara anak kita kembali untuk mengundangkan lafaz takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak terdengar sama sekali. Nah, ini mari sama-sama kita sebagai orang tua merenung apa yang sudah kita lakukan. Memang kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yaitu memang ada anjuran untuk beribadah di rumah. Tetapi mari coba kita renungkan ini sebagai pendidikan, sebagai tarbiyah. Karena ada beberapa orang tua yang sedikit kurang tepat memberikan pendidikan kepada anak, terutama anak-anak yang sudah mulai menjelang balik, remaja-remaja. Dan banyak yang mengatakan, awas kamu jangan ke masjid, nanti ketularan virus. Awas jangan kamu ke masjid, nanti situ ada corona dan sebagainya. Seolah-olah anak yang masih kecil tersebut ada di pikirannya, yaitu apa? Masjid ini merupakan salah satu tempat tertularnya virus. Sehingga jadi melihat masjid menjadi takut. Melihat masjid menjadi seperti ada sesuatu yang dia takut ketularan virus. Tetapi yang menjadi lucunya, orang-orang tua tersebut, sebagian dari orang tua tersebut yang mengatakan awas jangan ke masjid nanti tertular virus, pada waktu yang sama menjelang lebaran mengajak anaknya pergi kemana? Yaitu pergi ke mall-mall untuk beli baju baru, dan tidak dikatakan mall itu juga bisa tempat ketularan virus. Berarti apa? Ini sesuatu yang harus kita kaji ulang kembali. Apa itu masjid? Bagaimana kedudukan masjid itu dalam syariat, sehingga jangan sampai nanti kita ini kehilangan satu generasi pemuda kita, anak-anak kita tidak mau kembali ke masjid. Kalau ini sudah terjadi, naudzubillah min dzalik, naudzubillah min dzalik, siapa yang akan memakmurkan masjid? Siapa yang bersujud di masjid? Siapa yang akan berjamaah di masjid? Maka dari itu mari sama-sama kita mengkaji, yaitu apa dan apa keutamaan daripada masjid tersebut. Di sini mari kita melihat syariat Islam dalam beribadah itu terkait dengan waktu, terkait juga dengan tempat. Maksudnya apa? Ada waktu-waktu tertentu
tentu kalau kita beribadah, maka nilai ibadah kita ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tempat-tempat tertentu dalam syariat yang dimuliakan, kalau kita beribadah di tempat tersebut, maka kita akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagai salah satu contoh, yaitu yang berkaitan dengan ibadah kita dengan waktu. Coba kita melihat dalam satu riwayat hadis yang dimuat dalam kitab Nasihatul Diniyah Ibnu Haddad. Di sini disebutkan, "Annaman taqarraba ilallahi ta'ala fi Ramadhana bi faridatin." Jika ada seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah yang fardu di bulan Ramadan, adalah lahu sab'ina faridatan fi ghairihi, maka amal yang fardu tersebut akan dilipat gandakan 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan lain di bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan waktu. Wa man taqarraba fihi, dan siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah binafilatin, yaitu kelawan ibadah sunnah, adalah lahu faridatan yuaddiha fi ghairihi, maka kalau dikerjakan di bulan Ramadan, amalan sunnah tersebut akan diganjar seolah-olah dia mengerjakan, yaitu di luar bulan Ramadan. Berarti apa? Kalau kita beribadah di bulan Ramadan berkaitan dengan waktu, ibadah fardu dilipat gandakan 70 kali, dan ibadah sunnahnya diganjar seperti pahala fardu. Nah, ini semua dengan kemuliaan yang luar biasa. Kenapa? Ada kaitannya dengan apa? Waktu. Nah, coba kita melihat kalau tempat, kalau hal yang lain ibadah dengan fardu. Di sini disebutkan, man hadara majlis min majlis khair, siapa saja orang yang datang ke majlis dari majlis khair, kebaikan, yaitu entah majlis pengajian, mujahadah, yaitu zikrul ghafirin dan sebagainya, majlis sholawat dan sebagainya. Di sini disebutkan fi Ramadan, majlis tersebut ada di dalam bulan Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatain, maka setiap langkah yang menuju majlis kebaikan tersebut maka akan dilipat gandakan satu, seolah-olah dia beribadah 1 tahun. Bayangkan kalau kita pergi ke satu tempat majlis pengajian, majlis kebaikan di bulan Ramadan, rumah kita 100 langkah saja, berarti kita ibadah kita seolah-olah kita ibadah 100 tahun lama. Nah, hal ini mudah kita mengerti. Kenapa Allah memberikan keutamaan besar beribadah pada waktu tertentu? Coba kita bayangkan, kita kiaskan. Sekarang, misalnya kita membeli harga satu makanan, katakan mie ayam atau bakso, pada bulan katakanlah bulan Rajab, kita beli langganan kita harganya di depan rumah mungkin satu mangkok 10.000. Tetapi kalau kita belinya 1 Syawal, yaitu Lebaran hari pertama, dengan pedagang yang sama, menu yang sama, mungkin pedagang tersebut menaikkan harganya 15.000. Lalu kita tanya, kenapa 15.000? Lebaran kok semuanya sudah naik, dan kita memaklumi karena ini adalah waktu yang spesial, waktu di mana seluruh orang muslim berbahagia dan sebagainya. Bahkan kita kalau pergi parkir ya di pecinan sana di Bangkota, hari biasa 2.000, kalau Lebaran parkirnya khusus Lebaran 5.000, dan kita tidak protes karena memang waktunya adalah waktu Lebaran, seperti itu kira-kira. Sehingga Allah memberikan keutamaan lipat ganda pahala, yaitu pada waktu-waktu tertentu. Sehingga mari kita lihat dalam syariat Islam ada syariat beribadah terkait dengan waktu. Salah satunya di bulan Ramadan yang ibadahnya tersebut dilipat gandakan berkali lipat. Lalu bagaimana dengan tempat? Coba kita melihat. Karena Nabi bersabda dalam satu riwayat hadis, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram." Disebutkan sini afdalu min salatin fi masjidi hadza bi mi'ati salatin. Di sini disebutkan kalau kita beribadah di Masjid Nabawi, Masjid Kanjeng Nabi yang di Madinah, maka setiap ibadah kita dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat dibanding dengan masjid yang lain di seluruh dunia ini, kecuali Masjidil Haram. Kalau kita beribadah di Masjidil Haram, maka pahala kita dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan dengan masjid di mana kita berada sekarang, di luar dari Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Berarti apa? Ada tempat-tempat tertentu di mana kalau kita beribadah dilipat gandakan nilainya lebih.
Bahkan sampai di sini disebutkan di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya. Bahkan di riwayat lain disebutkan kalau Masjidil Aqsa sampai 500 kali lipat lebih besar nilainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa ada tempat yang lain bisa berbeda? Padahal Kanjeng Nabi pernah mengatakan seluruh tempat di dunia ini adalah masjid. Tapi kenapa tempat tersebut beda nilainya di sisi Allah? Mudah untuk dimengerti. Mudah untuk dimengerti. Kita melihat tadi sebagai salah satu contoh, kalau kita punya tukang bakso langganan biasa jual di depan parkir halaman depan misalnya. Kalau kita beli mungkin satu mangkok 10.000, tiba-tiba yang tukang bakso tersebut diundang oleh bos hotel bintang 5, disuruh jualan di dalam hotel tersebut dengan tukang yang sama, menu yang sama, bakso yang sama. Kita makan di sana tapi jualnya di hotel, pasti harganya 10.000, pasti harganya 20.000 atau lebih. Kita mau beli kenapa? Oh, jualnya di hotel. Sama kalau kita menjual di airport, di dalam kereta api, kita beli pasti lebih mahal. Kenapa? Kita paham, oh ini di airport, oh ini di pesawat, oh ini di tempat-tempat yang mewah dan sebagainya. Harganya jadi lebih lipat lebih banyak. Nah, inilah syariat Islam, yaitu apa? Sesuatu berkaitan dengan waktu dan tempat. Dimana kalau kita beribadah pada waktu tertentu, amalannya dilipatkan oleh Allah. Pada tempat tertentu, amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tidak bukan, ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari sekarang kita kaji ada tempat tertentu yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat disebutkan, Kanjeng Nabi bersabda, ahabul biladi ilallahi masajidu. Di sini disebutkan ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Wabghadu biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Nah, kita melihat di syarahnya Imam Muslim yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi disebutkan qaulu ahabbu biladi ilallahi masajiduha, yaitu tempat yang dicintai oleh Allah, yang dikatakan tempat yang dicintai oleh Allah dalam masjid. Kenapa? Li'annaha buyutut ta'ati, karena masjid adalah tempat ketaatan kepada Allah. Wa usasuha ala taqwa, dan dibangun dengan azas masjid itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan tempat yang tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasar-pasar. Li'annaha, karena pasar tersebut mahalul ghishi, yaitu tempat apa? Kecondongan, ada tempat kecurangan di situ. Wahidai, yaitu di situ ada unsur penipuan di sana. Riba, dan ada jual beli yang mengandung unsur riba. Wal aimani al kazibati, ada yaitu omongan ucapan-ucapan kebohongan. Wa iklafi al wa'di, dan juga di situ ada unsur-unsur yaitu apa? Tidak menepati janji dan sebagainya. Wa iradi an zikrillahi, dan tempat itu biasanya juga melupakan daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khali zalika mimma fi ma'nahu, dan juga tempat-tempat semakna dengan itu. Nah, bukan semuanya, pada umumnya di pasar tersebut biasanya ada kecurangan, barang baru, barang lama dibilang baru, barang sudah expired dibilang masih baru, barang yang ada permainan timbangan di sana, ada unsur riba di sana, dan kadang-kadang menjual dengan berlebih-lebihkan daripada nilai jualnya, sehingga di situ ada tempat-tempat yang mengundang murkanya Allah, yaitu apa? Tidak ada kejujuran di pasar. Tidak semuanya, tapi ada kecenderungan seperti itu. Sehingga wajar Allah mencintai masjid sebagai tempat yang dicintai oleh Allah. Sehingga wajar Allah membenci dari pasar. Karena apa? Beda. Di masjid ini tempat sujud, tempat zikir, tempat sholat, tempat ibadah. Dan di pasar ini banyak sekali orang-orang yang kurang memegang keimanan, yaitu di situ tempat yang ada kemaksiatan di dalam tersebut. Sehingga para salaf menyarankan, kalau kamu masuk pasar, punya toko di pasar, masuklah, jualan, kau bukalah toko ini, jangan terlalu cepat, jual yang paling akhir. Tapi kalau engkau mau tutup pasar, tutuplah yang paling cepat, jangan tutup yang terakhir. Nah inilah kenapa, supaya
menghindari daripada kemaksiatan tersebut. Ya, nah karena masjid merupakan bagian tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Berarti segala kegiatan kalau dilakukan di masjid itu menjadi dapat berkah masjid tersebut karena tempat itu dicintai oleh Allah. Apa keberkahannya? Sangat banyak sekali di dalam masjid tersebut. Mari kita melihat yaitu dalam pembahasan tentang masjid, yaitu di kitab Fawaid Al-Muqtarrah Habib Zain bin Ibrahim Bismi. Masya Allah, semoga beliau dipanjang umur dan sehat afiat selama di dunia wal akhirah. Di sini disebutkan dalam satu riwayat, man nawara masajidallahi bin nahwi qiraatil Qur'an. Siapa orang memberi cahaya di masjidnya Allah dengan membaca Quran, nawarallahu qabrahu, maka besok kelak kuburannya dia akan diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, baca Quran di dalam masjid mempunyai nilai tambah, yaitu apa? Besok kuburan kita diterangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain pun juga disebutkan, Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sejatinya Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam hadis qudsi, Inni, sejatinya aku Allah, la ahummu bi azabin khalqihi, berniat untuk menurunkan azab kepada satu kaum. Fa idza nadartu, tatkala Allah melihat ila umari buyuti wal mutahabbina fiya wal mustaghfirina bil ashari asrifu anhumul azab. Allah hendak menurunkan azab pada satu kaum. Tetapi apa? Tetapi Allah melihat orang-orang yang meramaikan masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala, dimakmurkan masjid Allah, dan Allah melihat apa? Melihat orang ini saling mencintai karena aku Allah, serta meminta ampun di mana di waktu menjelang subuh di dalam masjidnya Allah, sehingga karena perbuatan tersebut ada orang-orang yang meramaikan masjidnya Allah dan saling mencintai karena Allah di dalam masjid tersebut dan beristighfar mohon ampun kepada Allah menjelang waktu subuh, maka Allah menjauhkan yaitu apa? Azab dari mereka semua. Kenapa? Tertolak berkat orang-orang yang memakmur masjid, tertolak berkat orang-orang yang beristighfar mohon ampun kepada Allah di waktu subuh. Hadirin dimanapun berada, mestinya dalam kondisi negara kita yang terkena COVID ini, mestinya mari yaitu kita ini dengan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, ataupun memakai masker dan sebagainya. Jangan tinggalkan masjid. Masuk masjid terutama menjelang subuh untuk mujahadah apa? Memohon ampun kepada Allah, memohon maaf kepada Allah. Sehingga lihat dalam riwayat ini, orang yang memohon minta ampun kepada Allah menjelang waktu subuh, menjelang waktu sahur, maka Allah menjauhkan dari azabnya. Apa yang kita baca? Banyak riwayat-riwayat. Mungkin kita bisa membaca istighfar, membaca salawat nariyah, membaca zikir-zikir yang lain untuk tolak bala. Nah, ini mestinya kita kerjakan. Kenapa? Keutamaan daripada masjid. Coba kita melihat lagi, yaitu keutamaan daripada masjid tersebut. Kanjeng Nabi bersabda, Inna bikulli khatwatin ila sholati, jika ada sesungguhnya setiap satu langkah orang pergi menuju sholat, maksudnya pergi ke masjid, takfira sayyi'atin au kataba hasanatin wa rafa'a darajatin. Setiap orang yang mau pergi ke masjid, maka setiap langkah untuk sholat, setiap langkahnya yaitu apa? Akan diampuni dosanya oleh Allah, dan dicatat setiap langkahnya yaitu satu hasanah kebaikan, dan setiap langkahnya yaitu akan meningkatkan satu derajat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pahala yang sangat luar biasa. Dan para salaf, ulama-ulama kuno dulu, para aulia wa sholihin, yaitu mengetahui rahasia orang pergi ke masjid itu setiap satu langkahnya diampuni dosanya, setiap satu langkahnya dilipat gandakan, dicatat satu kebaikan, setiap langkahnya ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Maka apa yang dilakukan oleh para salaf tersebut, para aulia wa sholihin, maka setiap beliau pergi ke masjid, maka untuk mendapatkan pahala yang banyak, maka beliau itu memendekkan langkahnya. Lalu katakan kalau setiap satu langkah setengah meter, maka beliau ini memendekkan menjadi seperempat meter supaya pahalanya berlipat ganda. Kenapa? Karena tahu pergi ke tempat yang dicintai oleh Allah
pahalanya juga banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat apalagi keutamaan orang beribadah di tempat yang dicintai oleh Allah, itu masjid. Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima kana lahu ka ajri hajin tamatin. Barang siapa orang yang pergi ke masjid, maksudnya tidak lain tidak bukan apa, untuk belajar kebaikan, untuk ngaji dan untuk mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan ganjaran seolah-olah apa? Gambarannya haji yang tamatin, yaitu haji yang sempurna. Subhanallah, ini sangat luar biasa. Pahala haji yang sempurna berarti apa? Balasannya apa? Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un minal jannah. Pahala haji yang diterima oleh Allah tidak lain tidak bukan balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa? Karena kita belajar di tempat yang dicintai oleh Allah. Apa tempat yang dicintai oleh Allah? Surga, masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sebagai penutup, ada satu kisah yang sangat luar biasa, yaitu kisah tersebut ada seorang sahabiah tersebut disebutkan di sini ada seorang sahabiah namanya Ummu Mahzan. Beliau ini seorang sahabiah yang kebetulan berkulit hitam. Sahabiah ini punya kebiasaan yaitu selalu membersihkan masjidnya Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Dibersihkan. Ingat zaman dulu ini masjidnya ini bukan keramik, yaitu banyak pasir dan sebagainya, sehingga diratakan, dibersihkan. Suatu hari Nabi besar Muhammad SAW itu berziarah ke kuburan dekat Masjid Nabawi. Ya. Lalu beliau ternyata melihat ada kuburan baru di antara kuburan yang lain. Kita paham kalau ada kuburan baru mungkin galiannya bisa terlihat dari bangunan tersebut. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa pemilik kuburan tersebut? Maka dikatakan, ya Rasulullah, oleh sahabat dikatakan itu adalah kuburan Ummu Mahzan. Maka Kanjeng Nabi SAW menangis dan bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian tidak memberitahu aku dengan wafatnya Ummu Mahzan sahabiah yang dicintai oleh Kanjeng Nabi, sehingga aku bisa mensolatinya? Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, beliau tersebut meninggal di waktu yang sangat panas dan engkau pada saat itu sedang istirahat ya Rasulullah. Maka kami takut atas panasnya waktu itu, sehingga engkau ini tersiksa dengan teriknya matahari karena sangat panas. Maka Rasulullah SAW segera bangkit dan mensolati di atas kuburannya. Ini adalah sholat halil yang secara syariat. Kalau misalnya kita sedang di luar kota, ada saudara tetangga kita meninggal dunia, kita tidak sempat sholat bersama-sama sebelum diberangkatkan, maka kita masih diberikan kesempatan bersyariat. Begitu dikubur kita bisa sholat di depan kuburan tersebut. Maka setelah sholat Kanjeng Nabi menyolatkannya, maka beliau bersabda, jika ada orang yang meninggal dari sahabat atau siapapun orang-orang Islam di antara kalian, maka beritahu aku dengan wafatnya sehingga aku dapat mensolatinya. Karena orang yang telah aku solati di dunia, maka sholat itu akan bisa menjadi syafaatnya di akhirat. Ini pelajaran yang luar biasa buat kita, yaitu apa? Siapapun di antara kita yang meninggal dunia, saudara kita pun siapakan, usahakan cari orang-orang yang dicintai oleh Allah untuk mensolatkannya, supaya apa? Bisa mendapatkan syafaat. Karena Kanjeng Nabi mengatakan dalam satu riwayat hadis, yaitu yasfa'u yaumal qiyamah salas. Orang yang bisa memberikan syafaat yaumul kiamat 3, al-anbiya, summa ulama, summa syuhada. Itu para nabi, lalu ulama, syuhada. Cari orang-orang yang dicintai Allah untuk menyolatkan jenazah tersebut. Setelah itu beliau duduk di depan kuburannya Ummu Mahzan, dan ada kejadian yang istimewa. Beliau memanggil Ummu Mahzan yang sudah meninggal dunia di bawah kuburan tersebut. Dan setelah beliau itu memanggil, beliau mengucapkan salam. Lalu beliau mengatakan apa? Hei Ummu Mahzan, amal apakah yang paling utama yang kamu temukan? Lihat, Kanjeng Nabi atas izin Allah, ini merupakan mukjizat Kanjeng Nabi bisa bicara dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kanjeng Nabi mengatakan, amal apa yang paling utama yang kamu dapatkan di alam barzakh tersebut? Lalu Kanjeng Nabi setelah bertanya, Kanjeng Nabi diam. Untuk apa? Mendengarkan jawaban daripada Ummu Mahzan. Lalu setelah Kanjeng Nabi mendengarkan jawaban dari Ummu Mahzan, ini merupakan khususnya dari Kanjeng Nabi bisa mendengarkan daripada jawaban daripada ahli kubur. Lalu apa Kanjeng Nabi mengatakan pada sahabat? Sesungguhnya Ummu Mahzan berkata kepadaku sebagai jawaban dari balasan dari pertanyaanku, aku tidak menemukan amal yang paling utama di sisi Allah, yaitu yang aku pernah lakukan
daripada membersihkan masjidmu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membangunkan untuknya rumah di surga, dan aku melihat sekarang beliau, yaitu Ummu Mazan, sedang duduk-duduk di dalamnya. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan, man akhraja adan minal masjidi banallahu lahu baitan fil jannah, kama qala hadis Rasulullah. Siapa orang yang membersihkan, menghilangkan gangguan dalam masjidnya Allah, maka Allah akan membangunkan sebuah istana di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, membersihkan gangguan, membersihkan sampah, kotoran dan sebagainya. Ini rumah yang dicintai oleh Allah, rumahnya Allah, sehingga kita bayarannya apa? Dibangunkan istana di sebuah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tanggung-tanggung. Kenapa ini didapat? Karena ini adalah masjid, adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan aja seperti itu. Bagaimana kalau ada orang-orang yang diberikan kelebihan rezeki, yaitu dia membangun masjid? Karena Nabi mengatakan, man bana masjidan kama hasid qatatin awas goro banallahu lahu baitan fil jannah, kama qala hadis Rasulullah. Siapa orang yang membangun masjidnya Allah, walaupun kecil sebesar sarang burung gereja, maka Allah membangunkan sebuah istana di surga atasnya. Sallallahu alaihi Nabi. Sehingga hadirin dimanapun berada, kita melihat ini adalah dari sekian keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid, memuliakan masjid, memperhatikan masjid. Ingat, Rasulullah SAW adalah membangun bangunan pertama waktu hijrah, yaitu Masjid Kuba. Bukan memperhatikan yang lain, tapi masjid, karena masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Di situ hanya ada ketaatan, di situ ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari hadirin dimanapun berada, kita berharap musibah ini segera berakhir. Maka dari itu, mulai sekarang saya sebagai orang tua, panjenengan semua punya anak-anak, tanamkan ini, tanamkan kepada anak kita, yaitu apa? Cintai masjid. Tanamkan kepada anak turun kita, mari kita balik ke masjid untuk memakmurkan masjid. Karena kalau kita memakmurkan masjid, kita mencintai masjid, niscaya Allah pun akan mencintai kita. Niscaya Allah akan memberi balasan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti apa yang sudah dinasahkan ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pertimbangan buat kita. Kita bisa merenung agar jangan kita sebagai umat Islam jauh dari masjidnya Allah, agar jangan kita sebagai umat Islam tidak mau mendekat kepada rumahnya Allah. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tetapi yang kita lakukan, cintailah masjid, makmurkanlah masjid, beribadah di masjid dengan semaksimal mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita, yaitu agar kita dan keluarga kita besar, kita, anak turun kita kembali ke masjid, kembali membangun masjid, kembali mencintai masjid dengan beribadah di dalamnya. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.